Oke guys, cerita ini terjadi dengan aku kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih jadi digital nomad, kerja online sambil keliling dunia. Soal Indonesia waktu itu aku hampir gak tahu apa-apa. Belum pernah kesini, cuma dengar cerita aja. Kebetulan ada teman-teman yang lagi di Bali dan mereka lagi senang-senangnya sama Indonesia. Saat menelepon mereka sering cerita soal Bali. Bali. Sampai akhirnya aku penasaran dan memutuskan buat ke sana. Oh ya, waktu itu aku lagi di Thailand. Jadi aku beli tiket pesawat ke Indonesia. Rencananya harus melewati 2 penerbangan. Yang pertama itu penerbangan dalam negeri, domestik ya, dari Thailand Utara ke Bangkok. Setelah itu baru lanjut dari Bangkok ke Bali. Soalnya gak ada penerbangan langsung dari Thailand Utara ke Indonesia. Oke, tibalah hari yang ditunggu-tunggu, hari penerbangan. Aku coba hubungi teman-teman yang ada di Bali, nggak ada yang bisa dihubungi. Ternyata ada masalah besar yang bakal aku ceritain nanti. Aku jadi bingung harus gimana. Soalnya rencananya mereka bakal jemput aku, bantu cari tempat tinggal dan ngenalin kehidupan di pulau. Tapi malah dapet kejutan yang nggak kena guys. Biasanya aku selalu siap sebelum perjalanan, sebelum penerbangan. Tapi kali ini bener-bener nggak tahu apa yang akan terjadi. Rasanya kayak mau terbang ke tempat yang sama sekali asing. Nah, jadi aku duduk di pesawat. Itu penerbangan pertama dari Thailand Utara menuju Bangkok. Bawaannya gelisah. Nggak tahu bakal gimana nanti. Di Indonesia belum pernah. Bahasa nggak ngerti. Dan bahkan hotel pun belum pesan. Pikirku nanti sampai Bangkok saja aku pesan hotel dari bandara. Lalu lanjut ke Indonesia dan di sana pelan-pelan cari tahu. Ini penerbangan domestik di Thailand. Jadi mayoritas penumpangnya itu orang Thailand yang mau kerja di Bangkok. Di sampingku ada 2 orang dan di depanku ada juga 2 orang. Mereka ngobrol, ketawa-tawa dan bahasanya aneh. Banyak kata-kata Inggrisnya. Waktu itu aku belum bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Thailand, bahkan gak bisa bedain mereka. Tapi aku tahu kalau orang Thailand kadang memang pakai kata-kata Inggris kalau nggak ada padanan bahasa Thailandnya, meski dengan aksen yang kental. Akhirnya aku sadar, sepertinya mereka bukan orang Thailand. Aku coba tanya dalam bahasa Inggris dan ternyata mereka lancar bicara bahasa Inggris. Kita pun mulai ngobrol dan ternyata mereka ini orang Indonesia. Baru pulang dari festival bunga di Thailand Utara. Mereka pulang ke Indonesia juga lewat Bangkok ya, tapi bukan ke Bali, melainkan ke Jawa. Guys, bayangin pesawat penuh dengan orang Thailand dan aku malah ketemu orang Indonesia. Di saat pula aku lagi galau soal perjalanan ini. Rasanya kayak keajaiban guys. Aku jelasin situasiku ke mereka dan mereka ketawa. Mereka bilang santai aja, kita ajarin semuanya. Dan sepanjang penerbangan ke Bangkok mereka cerita banyak tentang Indonesia. Bahkan kita sempat ngopi bareng di bandara Bangkok. Soalnya mereka ke Jakarta, aku ke Denpasar. Mereka kasih banyak tips soal gimana cara berurusan dengan sopir taksi, hotel mana yang bagus, sampai penjelasan tentang kos-kosan. Waktu itu aku nggak tahu itu apa kos-kosan. Mereka juga kasih kontak orang lokal yang mereka kenal. Di pesawat berikutnya aku jadi lebih percaya diri, udah punya banyak info. Jadi guys, ada pepatah Tiongkok, pepatah Cina yang bilang berikan ikan pada seseorang, dia akan makan untuk 1 hari. Ajarkan dia memancing, dia akan makan seumur hidup. Pepatah ini punya makna bahwa daripada cuma kasih bantuan sementara, lebih baik ajarkan keterampilan dan pengetahuan yang bikin orang bisa mandiri dalam jangka panjang. Teman-teman orang Indonesia itu mereka ngajarin aku banyak hal yang berguna buatku selama di Indonesia. Dan perjalanan pertamaku berjalan lancar, seru banget. Tapi jujur aja dari perjalanan pertama itu aku belum langsung jatuh cinta sama Indonesia. Setelah itu selama beberapa tahun aku tetap datang sebagai turis saja. Oh ya, soal teman-teman yang harusnya bantu aku. Waktu itu ternyata mereka punya
masalah keluarga yang serius, yang bikin mereka harus pulang, sampai mereka lupa sama aku. Ternyata kalau dipikir-pikir hal itu malah baik. Hidup memang seringkali lebih menarik dari film action ya. Terima kasih guys udah nongkrong sama aku, sama Roomsoft, dan sampai jumpa di video selanjutnya.